Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kami muliakan segenap pengurus dan jemaah Majelis Nurul Hidayah Kabupaten Ketapang, terkhusus kepada Bapak Ketua yaitu Bapak Supiardi dan segenap para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali ditakdir oleh Allah diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu Majelis Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahkan umur kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi ada maksud dan tujuan kenapa Allah memberikan akal dan pikiran itu kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya, agar kita tidak salah di dalam menggunakan akal dan pikiran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui jumhur ulama di dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan kepada kita agar kita tidak salah di dalam menggunakan pikiran, di dalam menggunakan akal kita dalam mengarungi kehidupan ini, agar pada akhirnya nanti kita tetap menjadi manusia yang sempurna, manusia yang selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, innal fikrata ala khamsati awjahi, sesungguhnya pemikiran ini harus tertuju kepada 5 tujuan. Kita diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal dan pikiran kita harus tertuju minimal pada 5 agar kita tidak kesasar kita hidup di dunia ini. Apa yang pertama? Kata ulama, fikratun fi ayatillahi, yaitu kita memusatkan pikiran kita di dalam mengingat, di dalam memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah ini ada 2. Ada ayat Allah yang tertulis dan ada ayat Allah yang tak tertulis. Ayat Allah yang tertulis yaitu mushaf atau yang kita kenal dengan Al-Quran. Sedangkan ayat Allah yang tak tertulis tapi merupakan satu ciptaan, yaitu alam dan seisinya ini. Dengan kita berpikir, dengan kita memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan bagaimana langit tanpa tongkat tapi bisa tegak, memikirkan bagaimana laut yang begitu sangat luas, memikirkan daratan ini, kita akan muncul, kata ulama, akan terlahir yatawalladu min at-tauhid wal yaqin. Dari itu semua akan melahirkan at-tauhid, yaitu penyatuan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah itu hanya satu, dan kita yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fikratun fi ala'illah. Yang kedua, kita harus pusatkan pemikiran kita itu kepada anugerah-anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Bagaimana kita diberi kesehatan oleh Allah. Dengan kesehatan kita melakukan aktivitas, dengan kesehatan kita bisa hidup tenang, dengan kesehatan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Bukankah tanpa kesehatan hidup ini tidak ada kenyamanannya?
Bukankah tanpa kesehatan orang akan gundah? Bukankah tanpa kesehatan orang akan gulana? Begitu mahal kesehatan yang diberikan Allah ini. Oleh karenanya anugerah-anugerah seperti ini harus kita syukuri. Kenapa? Agar yatawalladu, agar melahirkan minha, dari pemikiran terhadap anugerah yang diberikan Allah, al-mahabbatu wa syukru, terhadap rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diberi sehat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan kita tidak cinta kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat saudara-saudara kita, banyak di antara saudara kita yang hari ini, pada malam hari ini, dia tidak dapat menikmati kesehatan seperti yang kita rasakan ini. Orang akan tahu bagaimana nikmatnya sehat ketika dia telah sakit. Orang akan tahu bagaimana nikmatnya orang hidup tenang itu ketika telah diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, selagi kita diberi sehat oleh Allah, syukur kesehatan itu. Maka bersyukur itu adalah sebuah keharusan bagi kita, hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan syukur ini, saya ingin menceritakan ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Haris di dalam kitab As-Siqat. Itu diceritakan suatu ketika Ibnu Haris ini berjalan menuju Mesir. Ketika ada di pinggiran kota Mesir, si Ibnu Haris ini kemudian dia melihat di pojok Mesir itu, di pinggiran kota Mesir itu ada sebuah gubuk yang sudah reot gubuknya. Artinya kalau kita berbicara gubuk, berarti kehidupan orang yang ada di dalamnya itu dipastikan bahwa itu kehidupan orang yang sangat melarat. Akan tetapi ada keanehan yang didengar oleh Ibnu Haris ini, suara yang terdengar dari dalam gubuk itu. Apa suara yang selalu terdengar itu? Suara yang selalu terdengar itu kalau kita pakai bahasa Indonesia kira-kira begini suaranya. Allahumma ya Allah, ya Allah, berilah aku taufik untuk selalu bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Berulang-ulang itu, tidak berhenti orang itu yang ada di dalam gubuk itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan yang telah diberikan itu. Penasaran Ibnu Haris kemudian mendekat ke gubuk itu. Setelah dekat dia lihat dari celah-celah rumahnya yang berlubang itu, dia lihat ternyata orang yang selalu bersyukur dengan doa-doa seperti yang disebutkan tadi, dia lagi terbaring, tangannya buntung, kakinya buntung, kuping matanya tidak bisa melihat, bahkan kupingnya juga tuli. Akhirnya masuklah Ibnu Haris ini ke dalam rumah setelah mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban. Karena dia ini orangnya tuli, tapi tulinya bukan tuli lalu 100%, tidak. Masih bisa dia mendengar ketika kita berbicara dengan suara keras. Akhirnya penasaran Ibnu Haris ini bertanya kepada orang ini, Bapak, saya lihat, saya dengar dari tadi tidak ada yang Bapak ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apa yang engkau syukuri ini? Karena kulihat keadaan rumahmu seperti ini sangat memprihatinkan. Engkau kulihat dalam keadaan buntung, tanganmu juga buntung, matamu buta, kupingmu juga banyak tulinya, sedikit yang mendengar. Yang kulihat yang ada hanya lidahmu bisa berbicara saja, tapi engkau bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau syukuri sesungguhnya? Kata Ibnu Haris ini kepada orang itu bertanya. Apa jawab orang itu? Kamu siapa namanya? Namaku adalah Abdul Haris. Aku sengaja datang ke Mesir ini ingin mencari ilmu. Tapi di perjalanan ketika sampai ke Mesir, aku melihat engkau di gubuk ini, dan ada keanehan-keanehan yang aku dengar dari yang kau ucapkan. Apa yang aneh yang kau dengar ini?
Tidak ada yang aneh. Apa anehnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagiku ini adalah sebuah keanehan, karena hampir aku tidak bisa menemukan kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu. Kata Ibnu Haris. Apa jawab orang tadi? Ya Ibnu Haris, kenapa aku harus tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengatakan itu karena aku buntu, karena kakiku tidak ada, karena tanganku juga tidak ada, karena mataku buta, karena kupingku juga pendengaranku terganggu? Bukankah aku masih diberi lidah oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku diberi lidah oleh Allah, sehingga dengan lidahku aku bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga masih diberi nyawa oleh Allah, sehingga dengan nyawa yang diberikan aku dapat mengumpulkan amal kebaikan untuk nanti ketika aku dipanggil Allah di hadapan Allah, aku nanti menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang begitu sangat mengharukan bagi kita. Kagum kita mendengar jawaban seperti itu. Kenapa? Karena tidak banyak Pak orang yang bisa seperti itu. Coba kita lihat kita yang diberi kecukupan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita ada, tangan kita ada, mata kita bisa melihat dengan jernih, kuping juga bisa mendengar dengan jelas, mulut kita bisa berbicara, bisa nyanyi dan sebagainya. Tapi justru kita yang diberi kelengkapan oleh Allah, yang kadang-kadang tidak mampu untuk menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi justru orang tadi bisa memanfaatkan kenikmatan yang diberikan Allah, meskipun hanya lidah, sekedar bisa berbicara dan masih diberi nyawa agar dia masih bisa bernafas. Siapa orang itu? Orang itu namanya Abu Kilabah. Sehingga kemudian dilanjutkan lagi, ditanya oleh Abu Haris ini, Ibnu Haris ini bertanya, Abu Kilabah, terus aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana engkau makan? Bukankah kau tak punya kaki, tak punya tangan, matamu buta? Kenapa engkau bertanya seperti itu, wahai Ibnu Haris? Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa tidak ada makhluk manapun yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku sungguh meyakini terhadap firman Allah. Apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, aku sepenuhnya meyakini bahwa aku tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekiku akan selalu datang. Saat aku ingin makan, pasti ada orang yang akan mengantariku dengan rezeki sehingga aku bisa makan. Kalau kau ingin menolongku, aku ada satu permintaan ingin minta tolong kepadamu. Anakku sudah 3 hari tidak pulang. Tolong kau carikan, karena aku ingin bantuan anakku. Rupanya anaknya udah 3 hari nih tidak pulang-pulang. Disuruh oleh Abu Kilabah ini untuk keluar mencari rezeki, tapi ternyata 3 hari tidak pulang. Disuruhlah cari kepada Ibnu Haris ini. Akhirnya dicari oleh Ibnu Haris ini. Setelah dicari, akhirnya ketemu. Ternyata anaknya telah menjadi mayat, karena di sekeliling anaknya itu ada singa-singa yang sedang memangsa anaknya itu. Jadi anaknya dimakan singa, akhirnya mati. Jadi Abdul Haris pula mendatangi Ibnu Kilabah ini, ingin memberitahu kepada orang tuanya tadi. Ya Ibnu Kilabah, aku minta maaf kepadamu. Aku sesungguhnya telah menemukan anakmu, tetapi anakmu aku temukan telah mati. Apa jawab Ibnu Kilabah? Alhamdulillah, kata Ibnu Kilabah. Loh, kok kamu berbicara alhamdulillah? Bukankah anakmu sekarang mati? Seharusnya engkau sedih. Untuk apa aku sedih? Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kenapa anakku itu dimati hari ini, itu bisa jadi karena Allah ingin menyelamatkan aku. Karena kita tidak tahu, aku tidak tahu besok, bulan depan, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, ketika anakku dia telah membesar menjadi anak yang dewasa, bisa saja anakku itu menjadi anak yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja menjadi anak yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menyelamatkanku, maka kemudian Allah membunuh anakku sebelum dia masa tuanya. Coba, ketika kejadian apapun kita kembalikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua tidak akan jadi pikiran bagi kita. Karena tidak ada kejadian apapun kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak,
Di tangan Ibnu Haris inilah Ibnu Kilabah itu saat itu tidak lama kemudian dia meninggal. Karena meninggal akhirnya Ibnu Haris ini kebingungan dia karena dia sendiri untuk penyelenggaraan pemakamannya. Tapi Allah mengirim lagi 4 orang yang sedang menaiki onta lewat di gubuk itu. Kemudian 4 orang itu membantu Ibnu Haris ini. Setelah dilihat ternyata Ibnu Kilabah ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Dia merupakan salah seorang sahabat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari contoh ini maka kita yang ada di Jemaah Nurul Hidayah ini tidak ada alasan sebenarnya kita ini untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita akan ditambah oleh Allah, tapi dengan kufur kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yaitu kita harus berpikir, memusatkan pikiran kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan melahirkan yatawalladu minha ar-ruhbah. Dia akan melahirkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Bukankah Allah telah berjanji, siapa orang yang beribadah, siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat akan kutambah, siapa yang kufur terhadap nikmatku akan kusiksa, kata Allah. Kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah, maka kita harus berbanyak bersyukur, tumbuhkan semangat, karena itu telah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur tidak akan pernah dia sengsara hidup di dunia. Maka diberi kesehatan, diberi harta, diberi nikmat, diberi anak istri, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada lain kecuali kita bersyukur kepada Allah. Tumbuhkan rasa syukur itu, maka ketika rasa syukurmu semakin subur, nikmat yang diberikan Allah juga akan semakin banyak. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yang keempat, wa fikratun fi wa'idillahi yatawalladu minhul haibah. Yang keempat itu adalah kita harus memusatkan pikiran kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar apa? Agar terlahir di dalam diri kita itu rasa khawatir, rasa takut untuk melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dengan ancaman Allah, takut dengan neraka Allah, di pikiran kita, aku kalau tak sholat nanti disiksa di neraka Allah, takut. Awalnya kita malas sholat, akhirnya rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin datang ke pengajian, tidak menggunakan waktu yang ada itu dengan sia-sia, digunakan dengan agar bermanfaat, selalu bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji oleh Allah agar kita diingatkan, itu untuk peringatan kepada kita agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini ada tempat kembali setelah dunia, agar kita tidak terlena hidup di dunia ini, agar kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kelima, yang terakhir, wa fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'at, dan pikiran harus ditujukan atas sedikitnya diri ini di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ihsanillahi, sedangkan kebaikan Allah itu begitu banyak kepada kita. Kita ibadahnya dikit, sementara nikmat yang diberikan Allah itu banyak. Coba saya tanya, dalam 24 jam ibadah kita kira-kira sampai 3 jam? Dah. Sholat 5 waktu sehari semalam, sampai tak sholatnya 5 menit satu sholat? Tidak, paling banter 3 menit. Apalagi kalau pas kerja mau kerja, itu kalau yang sholat 5 waktu, oke 5 menit. Kalau 5 menit berarti 24 jam. Sholat itu berarti 25 menit. 24 dipotong 25 menit, 23 jam berapa? 35 menit. Begitu jauh. Sementara nikmat yang diberikan Allah itu 24 jam. Nikmat semua itu. Bapak bisa menghitung enggak?
yang bernapas sehari semalam berapa kali, yang kenikmatan yang dihisap oleh Allah berapa kali. Tak pernah kita hitung itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Disuruh bersyukur sholat 5 waktu saja, kadang kita malas, apalagi menambah sholat sunat, apalagi menambah ibadah sunnah. Maka dengan belajar seperti ini, dengan ngaji seperti ini, apa yang disampaikan oleh jumhur ulama ini mudah-mudahan bisa jadi peringatan kepada kita. Kenapa? Agar kita ini disuruh oleh ulama ini mengukur kekurangan kita ini, sedikitnya kita beribadah kepada Allah, sementara nikmat yang diberikan banyak. Agar apa? Yatawalladu minha al-haya, agar terlahir di dalam diri kita itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah, kita ke mertua ya malu. Kita tinggalkan mertua, siang tidur, malam tidur, cuma nongkrong-nongkrong di rumah. Mertuanya tak balik-balik kerja. Kira-kira malu enggak? Malu. Dengan mertua saya hanya diupah bini sekok, kita tak ikut kerja, malu. Padahal belum tentu mertuanya kita itu benci gitu. Saking sayangnya ke menantunya, udah nak, menantuku tersayang, jangan kau kerjakan anakku ya. Itu saja kita sudah malu, Pak. Jadi bagaimana nikmat Allah yang diberikan ke kita? Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah mati, tidak akan pernah menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.